Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mutamam M.Ed selaku dosen pembimbing mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Nama saya Nanda Nur Habibah dengan NIM 205232126. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik dan pandangan Gue Soms terhadap sains dan agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kritik dan pandangan Gue Soms terhadap sains modern dan agama. Masalah yang paling utama ketika membahas tentang sains itu adalah masalah definisi, karena sampai saat ini belum ada definisi sains yang dapat disepakati dan dapat diterima oleh semua kalangan. Gue Soms sebagai langkah awalnya itu biasanya ia mendefinisikan sains itu sebagai upaya manusia untuk membangun penjelasan objektif terhadap dunia sekitar. Definisi tersebut itu memiliki beberapa aspek-aspek penting dan juga kelemahan. Nah, aspek-aspek pentingnya itu adalah usaha membangun penjelasan objektif hasil konstruksi manusia dan upaya menggambarkan dunia itu seluas mungkin. Pada sisi lain, kelemahan definisi itu adalah tidak ada ketegasan apakah sains itu hanya dibatasi terhadap kealaman atau juga termasuk semua fenomena lain yang dapat diteliti seperti psikologi sosial, keagamaan, dan sejarah. Nah, di samping itu, definisi tersebut tidak menjelaskan mengenai sifat dari konstruksi objektif yang dimaksud. Pada dasarnya, memang tidak ada kesepakatan para ahli dan ilmuwan itu tentang sains yang paling tepat secara umum. Yang paling tepat. Nah, secara umumnya itu sains dipahami sebagai seperangkat pengetahuan tentang suatu objek tertentu yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu dan dapat diuji kebenarannya serta bermanfaat bagi manusia. Definisi tersebut tentu saja masih bersifat umum, dan hal yang terpenting dari pengertian tersebut sudah mencangkup semua aspek dan dasar filosofis, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, definisi sains yang lebih tepat menurut Gue Soms itu adalah yang dikemukakan oleh Zainuddin Sardar, yaitu sains adalah seperangkat upaya penelusuran keilmuan yang teratur, sistematis, dan terarah, didasarkan pada eksperimen dan empirisme serta membuahkan hasil yang dapat diterapkan dan diulang berlaku secara universal, melintas secara universal dan melintas segala bentuk kebudayaan. Definisi tersebut itu secara implisit itu membatasi sains pada ranah kealaman saja. Nah, bagi Gue Soms,
Ciri utama sains itu terletak pada proses dan metode yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu meliputi observasi terhadap fenomena, mengkonstruksi secara mental penjelasan atau hipotesis, mengasumsikan penjelasan atau hipotesis tersebut sehingga dapat diuji dan diprediksi akan mengandung kebenaran, serta menguji kebenaran hipotesis ataupun mengganti dengan hasil yang baru setelah melakukan percobaan dan observasi secara tepat. Nah, langkah-langkah tersebut itu tidak sempurna karena mengabaikan unsur subjektivitas manusia dalam mengonstruksi hipotesis dan tidak menekankan bagaimana peran masyarakat ilmiah atau proses peer review. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud sains dewasa ini adalah sains secara universal yang mencangkup semua sains yang telah dikembangkan sejak masa klasik sampai sekarang, dan mencangkup semua budaya serta peradaban, atau yang dimaksud hanya sains modern yang dikembangkan oleh Barat saja. Bangsa Cina, India, Yunani, Babilonia, dan Arab juga telah mengalami masa kejayaannya dalam sains khususnya dan peradaban. Lalu para saintis dan sejarawan sains itu memiliki perbedaan pandangan tentang lahirnya sains, atau tepatnya sains modern. Nah, para saintis dan pemikir barat pada umumnya berpandangan bahwa sains modern itu telah lahir sejak Renaissance, tepatnya sejak revolusi. Saat revolusi Copernicus dan serangan Galileo terhadap Aristotelisme. Pada sisi lain, pemikiran dan ilmuwan muslim dan sebagai non-muslim itu cenderung berprinsip bahwa bagian esensial atau fondasi sains modern itu jelas telah ada pandangan kemajuan peradaban Islam Arab. Nah, di antara pemikiran muslim yang berpandangan demikian adalah Zainuddin Sardar. Itu menurutnya Sardar itu umat Islam itu telah mengembangkan prinsip dan dasar sains modern karena hal tersebut itu adalah bagian dari tuntutan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, bagi Sardar, metode ilmiah yang digunakan orang dewasa ini adalah pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, dan sebagainya. Nah, Mehdi Golsani itu memandang sains modern merupakan warisan dari peradaban Islam. Guessoms itu mempertanyakan pandangan Sardar dan Golsani tersebut itu karena hal tersebut.
karena hal tersebut itu melahirkan jenis lain sentrisme budaya. Jika peradaban lain seperti peradaban Babilonia dan Cina itu dapat membuktikan perkembangan sains pada masanya begitu pesat, maka tidak tertutup kemungkinan sains modern itu muncul pada masa kejayaan peradaban mereka. Dengan mengutip Sarton, Guesoms itu berpandangan bahwa semua peradaban, termasuk peradaban Islam, itu memiliki kontribusi penting dalam perkembangan dan sejarah sains. Lalu pandangan kontroversial lain itu adalah membawa sains modern lahir sejalan dengan munculnya agama monoteistik dan memudahkan politeistik. Pandangan ini tentu sulit diterima karena akan terjadi klaim dari masing-masing agama monoteistik itu, terutama Islam dan Kristen. Nah, bagi Guesoms terdapat kritik bahwa sains modern itu tidak muncul pada peradaban Islam. Perlu mendapat perhatian karena sains modern itu jelas bersifat sekuler, dikotomis dan materialistik, serta sangat berbeda dengan peradaban Islam yang mengutamakan nilai-nilai keabadian dan transendental. Sains modern yang bersifat materialistik di Barat pada dasarnya tidak berhasil mengkonstruksi peradaban lain seperti India, Cina, dan Islam itu menjadi sains yang materialistik, meskipun ketiga peradaban tersebut adalah peradaban besar dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan Barat sebelum abad ke-13. Nah, kegagalan sains modern dalam mengubah paradigma peradaban lain, terutama dalam ranah non-saintifik dari budaya yang meliputi hukum, agama, filsafat, dan teologi dan sejenisnya. Sains sebagai sebuah konstruksi keilmuan tentu memiliki landasan metafisik. Landasan metafisik itu yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang mendasari sebagai landasan pengembangan sains. Nah, dalam perkembangan sains ini, landasan metafisik sains itu beragam, mulai dari materialistik, lalu ada teistik, dan juga islamik. Dasar metafisik sains itu tersebut sangat tergantung dari kecenderungan seseorang atau komunitas untuk merumuskan dasar filosofis sains tersebut. Ini mungkin salah satu contoh pentingnya paradigma seperti yang dijelaskan Kuhn pada masa sains normal. Brock juga mengapresiasi Guesoms yang tidak mendukung pandangan sebagian besar pemikiran Islam
yang cenderung menganggap bahwa kemajuan sains pada abad modern itu adalah jiplakan atau salinan dari kemajuan sains di dunia Islam. Nah, sebelumnya dunia Islam sebelumnya serta korban dari sikap represif agamawan atau Kristen terhadap sains. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.